Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa minha ay min ta'atil qalbi at-tawakkulu 'alaihi. Dan dari taatnya hati dan dari amaliyah taat hati adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu taat yang istimewa, yang mulia, bertawakal kepada Allah. Arti kata kalimat tawakal itu menjadikan menjadikan sesuatu sebagai wakil dari dia. Tawakul itu dasarnya adalah percaya dan yakin. Thiqah, tawakal kepada Allah artinya percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakkal alaih, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tawakal kepada Allah, dia akan diberi kecukupan oleh Allah. Dia akan dijaga oleh Allah. Karena cukup sudah. Kita nggak memerlukan apapun sebetulnya selain Allah. Untuk rezeki, penyakit, semua yang menyembuhkan, yang memberikan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Allah akan memberi kekayaan bagi dia. Kaya yang dimaksud bukan uang ya. Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Ini tepat sekali. Kita di dunia ini kalau cari wakil, mencari seseorang untuk jadi wakil kita, carilah yang mampu dan cari yang punya keahlian dan sangat terpercaya. Kita di dunia saja jika ingin mencari wakil sesuatu, saya ingin ada orang memperbaiki dinding, ya saya harus cari yang ahli yang paling mengerti memperbaiki dinding. Ingin ada wakil untuk berbicara, cari orang yang ahli dalam berbicara, dan seterusnya. Cari yang ahli dan yang terpercaya. Sedangkan nggak ada lagi yang ahli dan lebih terpercaya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sendiri sudah mengatakan kepada kita, jangan takut. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah itu sudah Allah yang akan mencukupinya. Allah yang menciptakan segala-galanya. Di sini kita diajarkan Allah itu yang menciptakan segala-galanya. Untuk apa lagi kita ragu, bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Nah, makanya di sini kita akan jelaskan makna tawakal dulu. Jadi biar kita tahu tawakal itu tadi sudah kita jelaskan dengan ringkas ya. Pasrah, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar dari tawakal, seseorang bisa tawakal, itu dasarnya apa? Dasarnya adalah ma'rifah. Dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah. Hatinya tahu bahwa segala hal yang ada di dunia ini pada kekuasaan Allah. Jadi tawakal itu bukan pasrah tanpa ilmu. Makanya di sini tawakal ditaruh di akhir bab dari bab taat hati. Karena sebetulnya setelah sampean ridho, nah nanti itu tawakal lebih berat dari ridho. Ridho itu sudah dapat sesuatu, baru berusaha menjadikan hatinya ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebelum dapat sesuatu, belum terjadi, kita berusaha memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum kena, belum dapat sesuatu, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhal Habib Ali.
Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dasarnya adalah mengetahui. Hati kita mengetahui bahwa segala hal di bawah kekuasaan Allah. Manfaatnya milik Allah. Madarat bahaya di bawah kekuasaan Allah. Dan ketahuilah, ingat dulu pernah kita baca juga sama-sama dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Annal ummata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika manusia umat seluruhnya law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Seandainya seluruh makhluk manusia jika berkumpul untuk bawa manfaat buat kamu, seluruh makhluk kumpul semua bawa manfaat buat kita, kecil sekecil apapun manfaatnya, lam yanfa'u, nggak akan mampu mereka kecuali dengan sesuatu yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'u, seandainya manusia berkumpul semua ala ayyadurruka bi syai'in, bahwa kamu memberikan madarat bagi kamu, bahaya bagi kamu walaupun sedikit kecil, lam yadurruka, niscaya enggak akan mampu bawa bahaya bagi kamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah bagi kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan kertas pun telah kering. Artinya hukumnya udah nggak bisa dirubah. Begitu. Ini nasihatnya Rasulullah SAW ke Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu dasarnya tawakul itu. Dasarnya tawakal itu. Kita harus paham dulu, harus mengerti. Memang kita nggak mungkin bisa tawakal tanpa mengenal Allah. Jadi harus kenal Allah punya sifat wajib apa, kudrah, iradah. Itu dasarnya salah satunya. Allah punya kudrah, Allah punya iradah, semua di bawah kekuasaan Allah. Terus kita juga belajar, manusia itu nggak bisa membawa manfaat buat kita. Semuanya tergantung takdirnya Allah. Ini diulang-ulang, ditanamkan sampai kuat di hati, diyakini, bukan cuma dipercaya ya. Tawakal itu hasil dari yakin. Sampean insya Allah percaya semua di bawah kekuasaan Allah. Semua kita percaya, karena itu dasarnya iman. Kalau nggak percaya berarti tidak iman. Kita percaya. Nah, kepercayaan ini harus diulang-ulang, ditanamkan lagi, nanti timbul namanya keyakinan. Nah, yakin akan hal ini bahwa segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah. Barulah kita menjadi orang yang bertawakal. Itulah dasar dari tawakal. Jadi tawakal itu yakin segala hal berada di bawah kekuasaan Allah. Nggak ada yang bisa menyampaikan manfaat ataupun bahaya kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar dari tawakal. Nah, ada syarat dari tawakal. Ada syarat dari tawakal. Ini mungkin buat tambahan buat kita. Kadang-kadang kita ini sama seperti yang sering kita bahas, tawakal tapi dipermainkan sama setan. Selalu. Makanya ada syarat. Al-Habib Abdul Haddad nambahkan ini. Syarat untuk sahnya tawakal. Syarat benarnya tawakal. Syaratnya tawakal satu, paling penting ini. Disyaratkan untuk benarnya tawakal, sahnya tawakal, alla ta'sillaha bisababihi. Jangan sampai kamu melanggar perintah Allah dengan sebab tawakal kamu. Kadang-kadang setan bisik-bisik tawakal, tapi aslinya ngajak kita bermaksiat. Jadi nggak ada tawakal bikin kita maksiat, tidak ada. Tawakal itu membuat kita malah menjauhi larangan Allah, membuat kita mengerjakan seluruh perintah Allah. Nah, kerjakan perintah, menjauhi larangan, yakin bersandar kepada Allah dan pasrah kepada Allah, itu tawakal. Contoh kayak gini mungkin. Sampean mau makan sesuatu, syubhat ini nggak tahu yakin atau apa, halal atau haram. Biasa setan datang, udah tawakal aja sama Allah, insya Allah makanannya halal. Paham ya?
Ini kita mau makan sesuatu, ini halal kah haram ya? Belum ditelusuri. Setan datang, nggak usah ditelusuri, udah tawakal aja sama Allah. Pasrah sama Allah. Ini jadi halal, nggak ada, itu bukan tawakal. Pergi di perjalanan, waktu sudah mepet. Kira-kira 10 menit lagi adzan maghrib misal, ini bukan pulang kerja. Sempet gak ya sampai rumah maghrib? Tawakal sama Allah. Insya Allah sampai rumah belum adzan maghrib. Nah ini kadang-kadang kayak gini, kita datang waktu sholat udah berhenti di pinggir jalan. Kalau nggak sempet, ini masih di Banjarmasin, sampai nggak ya Banjarbaru 10 menit. Setan datang, tawakal sama Allah. Kalau Allah mau pian bisa sampai 5 menit ke Banjarbaru. Nah ini contoh-contoh seperti itu tawakal palsu. Nah juga sama untuk masalah rezeki. Anak sama istri nggak dikasih nafkah, nggak diberi makan. Setan datang, tawakal sama Allah. Nah ini juga nanti ini menjelaskan bahwa tawakal itu bukan berarti kita diam sampean jadi suami. Tugasnya suami kan memberi nafkah anak dan istri. Nggak mau bekerja, malas, karena malas ya, bukan karena tawakal, beda. Malas lah, nggak usah kerja. Kenapa? Tadi hadir pengajian kata Habib tawakal, saya langsung resign, berhenti dari kerja, mau pasrah aja sama Allah. Ngapain? Nonton TV, main handphone. Nah ini bukan tawakal ini. Nah alasannya tawakal, nggak mau cari nafkah wajib. Sehingga nih dia, tawakalnya ini kan membuat dia tidak memberi nafkah keluarganya. Itu bukan tawakal juga. Karena tawakalnya dia meninggalkan nafkah wajib. Nah ini perlu diperhatikan. Jadi tawakal itu nggak bikin kita maksiat. Ingat sudah kaidah itu. Tawakal nggak akan membuat kita maksiat. Tawakal syaratnya membuat kita menjauhi larangan Allah, tetap mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal itu nggak rusak, nggak bisa dirusak dengan melakukan sebab. Tawakal itu nggak rusak dengan melakukan sebab. Ini yang sering kita pahami salah. Dikira tawakal itu ya udah diam di rumah, ngapa-ngapain, makanan datang sendiri masuk mulut telan. Dikira langsung masuk surga ini. Tawakal tidak dirusak dengan sebab. Artinya sampean mendatangi sebab bisa juga tetap bertawakal. Kerja itu kan sebab. Sakit ke dokter periksa itu kan sebab. Semua yang kita kerjakan ini sebab. Sebab tersebut tidak merusak dengan tawakal. Tidak merusak tawakal kita. Dengan syarat satu, yakinnya tetap semua dari Allah. Itu dia. Saya sakit, nggak mau ke dokter. Kenapa? Tawakal. Nanti kalau udah parah, baru nggak terima. Wah, ini salah saya tawakal. Ini bukan salah sampean tawakal, salah belajar tawakal. Sakit sampean ke dokter. Dokter, saya sakit. Periksa. Rusak nggak tawakalnya? Lihat, kamu hatinya gimana? Periksa ke dokter, dikasih obat, yakinnya itu kemana? Kalau yakinnya kita, yang bikin saya sembuh dokter, yang bikin saya sembuh obat, nah ini tidak bertawakal, rusak tawakalnya. Kalau yakinnya Allah yang bikin saya sembuh, dokter ini wasilah, jadi Allah nyembuhkan saya melalui perantara dia, ini tetap tawakal kepada Allah. Uang nggak datang sendiri ke kantong sampean, sampean kerja dapat gaji. Saya kerja nggak tawakal saya, kata dia. Bagaimana ini? Sampean kerja yakin kerjanya itu cuman perantara. Yang ngasih rezeki siapa? Bukan bos, bukan kantor, bukan manusia, tetapi yang memberi rezeki kita adalah Allah. Itu kaidahnya tawakul seperti itu. Nah ini sebab tadi yang kita kerjakan, entah kerja, berobat dan lain-lain,
tidak merusak tawakal kita. Memang, nah ini sudah jelas ya ini ya, garis bawah. Biasanya semakin kuat tawakal seseorang, maka semakin lemah sebab yang dia kerjakan. Begitu. Orang yang tawakal sungguh, pasti sebab yang dia kerjakan itu nggak banyak. Ya ini jelas. Itu bukan berarti, tadi kan kita pahami ya, orang melakukan sebab kayak bekerja misal untuk cari harta, nggak rusak tawakalnya, tergantung hatinya dia, yakinnya kemana. Tapi ini kaidah pasti sudah, orang yang tawakalnya kuat, otomatis sebabnya bakal lemah. Kalau kita tawakalnya lemah, kerjanya semangat, banyak nyari sebab. Ini kalau saya nggak kerja nggak. Nah, semakin nggak ada tawakal, semakin banyak mereka usaha. Tapi kalau sampean sudah punya tawakal kuat, cari sebabnya itu sekitar aja sudah. Sakit sedikit sekedar. Sakit sedikit aja. Sakitnya parah, ke dokter. Pak dokter, saya sakit, tolong periksa. Kasih obat, sudah. Nggak kepikiran, nggak panjang, sekedar aja minum selesai. Kadang-kadang sakit apa, panas, oh saya udah biasa panas, beli obat sendiri. Jadi kalau semakin kuat tawakal, usaha dia mencari sebab semakin ringan. Dia lebih nanti sakit sedikit lebih ke sholat, istighfar, astagfirullah. Biasanya dosa ini membawa penyakit, tobat. Lebih ke situ. Ada rezeki, rezeki yang mampet. Kesulitan di bagian rezeki. Kalau kita kan banyak kerja, usaha ke sana kemari, pinjam sini, pinjam situ misal. Orang yang tawakalnya kuat, pertama yang dia kerjakan bukan usaha sebab, bukan. Bangun malam, sebabnya dengan ibadah, minta sama Allah, baca wirid, baca al-waqi'ah diulang kali, duhanya ditambahin. Jadi semakin kuat tawakal seseorang, sebabnya semakin ringan. Nah, itu di situ seperti itu kita perlu perhatikan. Nah, nanti ada kelompok yang sungguh-sungguh memang betul-betul ninggalkan sebab. Ada kelompok yang sungguh-sungguh memang betul-betul ninggalkan sebab total. Ya, sampai dikatakan ini jumlahnya, Rasulullah SAW ditanya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Ditanya oleh sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Rasul mengatakan, humul ladina la yarqun wa la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini tingkatan khusus. Siapa mereka? Yang enggak mau berobat dan mengobati. Wa la yaktawun, sama itu kawi itu juga pengobatan zaman dulu pakai besi panas. Bahasa kita sudah berobat. Wala yatatayyarun, tidak tatoyyur. Tatoyyur itu apa bahasa kita ya? Mempercayai sial. Ini karena ini, nggak percaya itu semua. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka pasrah total kepada Allah. Nah, ini sebagian ulama menjelaskan. Ini nanti ada orang-orang yang tawakal sungguh-sungguh memang. Sakit nggak berobat. Terus apa yang dikerjakan kalau sakit? Bismillahirrahmanirrahim. Ambil air. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan untuk golongan mereka nggak pakai ruqyah, nggak melakukan ruqyah mereka. Nggak datang ke guru, tolong dulu doakan air. Apa bisa penawar ya, tawarakan. Nggak pakai ruqyah. Bahasa hadisnya la yastarik wala la yarqun wala yastarikun. Bahkan minta doakan di air aja enggak. Sakit gimana? Ya sudah. Minta langsung sama Allah, ya Allah, minta tolong sembuhkan. Karena sebetulnya ruqyah itu sudah termasuk tawakal kalau buat kita ya. Cuman ruqyah itu biasanya kan air didoakan, dibacai Al-Fatihah, dibacai ayat-ayat tertentu. Nah, kita ini mencari sebab dengan air yang didoakan. Padahal ini sudah bagus loh. Nah, ini mereka ini nggak pakai sebab dengan air. Kenapa? Pakai air didoakan. Apa gunanya? Kata mereka begitu. Bukan berarti dosa ya, enggak. Saya bisa minta langsung kok sama Allah. Kok nunggu dari Allah ke air, dari air ke saya?
Langsung aja, ya Allah, tolong sembuhkan saya. Betul tidak gambaran seperti ini? Nah, tapi nggak semua manusia bisa begitu. Ya, manusia bisa begitu. Makanya ini sedikit sekali, cuma 70.000. 70.000. Beb, saya tawakal juga kok. Saya nggak kerja sama sekali tadi ya. Saya rezeki udah pasrah aja sama Allah. Ini bukan tawakal itu yang dimaksud. Makanya kita perlu, ini ada 3 hal. Ini tanda dari tawakal. Kalau ada di diri kita perasaan saya sudah tawakal ya. Saya sudah tawakal. Saya sudah pasrah sama Allah. Nih 3 koreksinya, cirinya 3. Kalau ini sampean benar-benar punya, berarti sungguhan tawakal. Kalau ini nggak ada, tawakalnya palsu. Yang penting tadi sudah jelas ya poin-poin tadi ya. Ini kita memang perlu seperti itu. Jadi kita tahu betul makna tawakal. Orang yang tawakal punya 3 alamat. Ini yang diringkas oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada 3 alamat. Alamat yang pertama, dia nggak pernah berharap, tidak pernah takut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nggak pernah minta, nggak pernah berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kelihatan di tubuhnya dia, dalam amalnya dia sehari-hari. Yang biasanya orang takut, dia nggak takut. Yang biasanya orang berharap, dia nggak berharap. Biasa manusia berharap sama teman kan, dia nggak pernah berharap. Ada orang yang kaya raya, dia berharap, dia nggak pernah berharap. Ada orang yang ditakuti bahayanya, dia tidak takut. Itu tandanya pertama. Jadi tidak takut dan tidak berharap kecuali kepada Allah. Yang kedua, tidak pernah satu kali pun masuk ke dalam hatinya kesumpekan urusan rizki. Karena dia sudah yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang tawakal ini paling banyak pembahasannya di 2 hal. Dunia, rezeki, sama penyakit. Sama penyakit, 2 hal itu. Dilihat kalau sampean ada perlu harta, ada utang, gak ada masalah, pernah gak sumpek? Kalau sempat sampean sumpek, sempat kepikiran, ketahuilah belum tawakal. Kalau hatinya nggak tenang, nggak tentram, kan harusnya sukun, artinya itu tentram. Mau ada, mau enggak, mau ada sesuatu, ada hajat atau nggak punya hajat, sama, datar. Nah itu orang yang tawakal sungguhan. Koreksi diri kita. Saat mepet gimana? Ya udah, ini sudah ketahuan sudah kita. Kalau kepepet gimana sampean? Nah, berarti ini tanda. Kalau masih goyang hatinya, hati ya, walaupun badannya sampean tenang aja, tapi hati yang dilihat. Kadang ada orang punya utang masalah, dohirnya tenang. Biasanya yang ngerokok santai. Padahal pusing kepalanya, hatinya goyang. Nah itu yang dilihat hatinya itu, bukan badannya. Ini satu. Gak ada sama sekali sedikit pun masuk keraguan, kebingungan di hatinya. Dan yang ketiga, an la yattarib, ya nggak pernah gugup, nggak pernah bingung ketika di waktu atau tempat yang biasanya saat itu terjadi bahaya. Ada bahaya, ada hewan buas kah, ada penyakit yang menakutkan kah, ada orang yang sangat jahat kah, dia nggak pernah sedikit pun goncang, tetap normal, nggak ada, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Itu juga termasuk tanda dari tawakal. Biasa tentram. Biar ada bahaya yang nyata, hewan buas sekalipun misal, tetap tentram. Kayak contoh yang dikisahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika beliau ceramah, tiba-tiba ada ular datang, jatuh. Syekh Abdul Qadir Jailani nggak bergerak, tetap berceramah. Yang hadir kalang kabut semua. Ular itu masuk ke lubang baju, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi yang lain. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani nggak bergerak, tetap berceramah tanpa ada gangguan sedikit pun. Lihat kalau kita gimana, kecoa aja lari. Jangankan ular.
Ada satu solihin diikat, dilemparkan ke hewan buas, mau dibunuh, dimasukkan ke kandang, dilemparkan ke hewan buas, entah singa atau macan. Masuk di situ, duduk dengan tenang ngeliatin singanya. Singanya duduk diam, akhirnya nggak bergerak. Bingung yang ngelihat, ada apa ini? Biasanya diterkam, hewan yang lapar kan pasti bakal menerkam. Ini orang solehnya tadi nggak bergerak, diam aja. Akhirnya singanya minggir, nggak ganggu, nggak nyakiti pun nggak. Diambil, ditanya, kok bisa kayak gini? Apa yang kamu kerjakan? Kalau kita kan, apalah wiridannya, amalannya apa? Biar hewan ini. Oh baca itu, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal kahul usdu fi ajamiha tajimi. Ada juga wala asadun ya'ti ilaika bihamhamat. Ya, dalam qasidahnya Imam Al-Buni itu, syair Jaljalutiyah, wala asadun ya'ti ilaika bihamhamat. Bukan wiritannya itu yang dibaca sebetulnya, tapi keyakinan hatinya. Jadi orang soleh tadi ketika masuk datang ngelihat singa, nggak sedikit pun mikir takut dengan kebuasan singa tadi. Kata beliau, saya mikir ini hukum bulunya gimana, hukum kotorannya singanya bagaimana, bekas makanannya gimana. Jadi mikirin hukum fikih. Bayangkan, nggak ada sedikit pun takut dengan hewan tersebut. Nah, ini tanda tawakal. Saat orang takut, dia tenang. Nah, kita lihat berapa kejadian yang sering menimpa kita secara pribadi ataupun umum, gimana keadaan kita. Ya, ingat ya, gimana keadaan kita. Tawakal tidak. Tidak. Nah, ini kita bisa mengetahui kondisi kita. Ini 3 ini ya, kita tes. Jadi hanya berharap kepada Allah. Kalau sampai ngelirik makhluk dengan harapan mudah-mudahan bisa ditolong dia, sudah tawakal hilang. Wah, ini dia bisa ganggu saya ini nanti, hilang tawakal. Itu tanda pertama. Jadi hanya takut dan berharap kepada Allah. Yang kedua, tidak pernah kepikiran dan bingung dengan urusan rizki. Ya, masuk ke hatinya itu masalah kesumpukan, entah itu urusan rizki atau urusan pengobatan, semuanya dia pasrah kepada Allah. Dan yang ketiga tadi, di saat waktunya takut, hati nggak bergerak sedikit pun, nggak takut, normal biasa. Itu baru tawakal sungguhan. Kalau kita kan ya belum seperti itu, masih kita nggak bisa, jauh sekali. Nah, Beb, masker ini apa? Tawakal nggak ya kalau pakai masker ya? Sekarang ini. Nah, jelaskan tadi. Sebab ini sebab ini tidak merusak tawakal. Tinggal hati sampean gimana? Wah, kalau ada ini nanti saya sakit. Nah, baru itu nggak tawakal itu. Ini yang bikin saya sembuh, nggak tawakal sampean. Ini sebab. Seandainya ya kita ngomong penyakit misal ya, ini mungkin dianggap bisa mengamankan dari penyakit atau minum obat, minum vitamin. Dilihat hatinya kamu gimana. Kalau kita lepas ini, dilihat. Kalau dilepas coba, takut nggak? Takut saya. Nah, berarti tanda belum tawakal makainya ya. Silakan pakai, nggak ada masalah. Cuman ngebahas masalah tawakalnya ini ya. Saya bukan ngebahas masalah pakainya, ngebahas masalah tawakalnya. Kalau sampai dilepas bagaimana? Wah, takut ini, bahaya ini. Nah, yang bikin sakit siapa? Allah. Yang bikin sakit siapa? Allah. Itu kaidahnya di situ. Kalau kita ketika melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, takut tapi bukan karena Allah, karena sebabnya, ini kan karena sebab, baru tawakal hilang. Nah, tetap pakai, bagus untuk menghindari was-was, misal. Ya udah pernah kita bahas dulu ya masalah penyakit ini ya. Sudah pernah kita bahas dulu masalah penyakit, khilafnya ulama, perbedaan makna hadisnya sudah pernah kita baca. Intinya yang paling bagus untuk mukmin yang mau bertawakal, silahkan tawakal. Kalaupun memakai sebab, niatkan semua dari Allah dan niatkan untuk menenangkan hati orang yang ragu. Saya tenang, saya yakin dari Allah. Ya, saya yakin semua dari Allah. Cuma pakai ini untuk menjaga hati, menghilangkan was-was. Seperti yang diomongkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nuzhatun Nadhar, beliau menjelaskan ini. Jadi kita itu pakai melakukan sebab untuk berobat, menghindari orang yang sakit. Tujuannya apa? Menghapus suudzon dari hati orang lain. Nah, terus juga sama, garis bawahi juga ini. Ini sering diomongkan. Wah, kan tawakal. Ini tawakal. Coba kamu berdiri sana di tengah jalan.
Tawakal gak ketabrak mobil, ini hati-hati, itu bukan gambaran. Kadang, Beb saya mau tawakal, langsung saya berdiri di tengah jalan, tawakal sama Allah. Bukan tawakal. Tawakal itu bukan mendatangi bahaya. Ini ingat ya, kayak lagi ngambil air, saya tawakal kepada Allah. Ambil baygon, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal kepada Allah, saya nggak bakal mati. Ini bukan tawakal. Bedakan. Contoh-contoh kayak gitu itu bukan tawakal, bukan pembahasan tawakal itu pembahasan normal atau tidak akalnya dia. Namanya minum racun sudah jelas. Lain bab ini, lain bab. Memang ada kisah seperti kisahnya Khalid bin Walid yang bukan dipaksa, beliau minum dengan sukarela untuk membuktikan. Beda ya, beliau bukan minum racun saat itu. Yang diminum memang benar racun, cuma bukan minum racun karena membuktikan tawakal, enggak. Karena dia ngerasa tawakal, bukan. Membuktikan segala-galanya itu dari Allah. Dalam rangka membuktikan kebenarannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan diem-diem, saya tawakal nih, lihat saya minum racun nggak apa-apa, itu lain. Insya Allah jelas ya. Jadi tawakal, saya ulangi lagi, dasarnya adalah mengetahui segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab itu nggak merusak tawakal. Sebab, mendatangi sebab nggak merusak tawakal. Memang semakin tawakal seseorang, maka semakin lemah juga dia mendatangi sebab. Semakin sedikit sebab yang dipakai. Dan juga 3 alamat tawakal tadi. Tidak takut dan berharap kecuali kepada Allah. Benar-benar pasrah dan yakin bahwa rezeki semua dari Allah. Nggak pernah kepikiran sedikit pun. Dan yang terakhir, yang ketiga, di saat manusia takut, manusia bingung. Normalnya manusia takut dan bingung. Dia nggak pernah takut dan bingung karena dia pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhir dari bab taat hati. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah kita lanjut kepada ma'asil jawarih, maksiat dari anggota tubuh. Mudah-mudahan yang sudah kita baca dari maksiat hati dan taat hati bisa kita amalkan dengan benar. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hati yang bersih dari segala jenis maksiat, dijadikan hati yang selalu mengerjakan jenis-jenis ketaatannya. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر اللهم أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغزى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وأسبنا الله